Selamat pagi Ayah dan Bunda. Baik, mohon maaf ya Ayah dan Bunda atas kendalanya. Kita akan mulai parents meeting pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah dan Bunda yang terhormat. Perkenalkan, saya Miss Ayunda selaku moderator acara parents meeting tahun ajaran baru ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ayah dan Bunda atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ke acara inti, yaitu penjelasan terkait School Program Tahun Ajaran 2025-2026, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu opening, kemudian paparan materi tentang School Program Tahun Ajaran 2025-2026 oleh Prinsipal, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir closing. Baik, Ayah dan Bunda, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama Muslim dan bagi yang lain boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan materi tentang program sekolah yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Miss Siska Widiasari atau yang biasa disapa dengan Miss Cika, selaku Principal of Early Childhood Program Pratiwi School. Kepada Miss Cika, dipersilakan. Oke, baik. Selamat pagi, Ayah dan Bunda. Selamat Oke, pagi. terima kasih untuk waktunya pagi ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali ya, Ayah dan Bunda, dalam rangka Parents Meeting untuk menyambut nih tahun ajaran baru 2025-2026. Sebelumnya saya mohon maaf ini Bunda, Ayah, kita memulai Parents Meeting ini sedikit terlambat karena tadi ada sedikit kendala ya Bun ya. Oke, Alhamdulillah ini sudah eh, bisa. Jadi langsung saja hari ini agendanya adalah kita akan mensosialisasikan terkait program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2025-2026 ini. Ya mungkin kalau kemarin Ayah dan Bunda selama 1 tahun kita sudah lewati ya dengan berbagai kegiatan dan Alhamdulillah dapat terlaksana semua kegiatannya di tahun ajaran 2024-2025 berkat support dari ayah dan bunda semua. Nah, di tahun ajaran baru ini kami ingin mensosialisasikan kembali nih terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2025-2026. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Yang bisa, bisa, bisa. Itu bisa. Oke, sudah terlihat ayah dan bunda untuk screennya? Sudah ya? Sudah ada Miss Eva? Ya, sudah. Oke, baik. Selamat datang saya ucapkan di Academic Year 2025
2026. Nih, kira-kira apa saja nih yang akan kita laksanakan di tahun ajaran ini? Sebelumnya, izinkan saya untuk kembali menginformasikan nih terkait yang pertama ada school profile. Nah, ini kita ingat-ingat kembali ya, Bun. Saya informasikan kembali bahwa Prativi School ini mulai beroperasi pada tahun 2011. Sudah terakreditasi A di tahun 2019 dan sampai sekarang kita belum melakukan akreditasi lagi karena memang berlaku sampai tahun 2027 nanti. Nah, kemudian untuk tahun ajaran ini kami memiliki peserta didik sejumlah 164 di tahun ajaran ini. Jadi untuk preschool, K1, dan juga K2 masih sama dengan tahun lalu. Jadi preschool ada satu kelas, di K1 ada tiga kelas, untuk K2 juga ada tiga kelas. Nah untuk kurikulum juga kami menggunakan kurikulum nasional plus dengan metode bilingual, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya, oke, untuk visi dan misi, ini sejalan dengan visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kota Depok, yaitu kami ingin menciptakan generasi yang berkarakter, cinta akan agamanya, mandiri, bertanggung jawab, serta siap untuk nantinya berkontribusi menghadapi tantangan dunia global. Seperti itu. Kemudian untuk Pratiwi School Building, ini ada tiga gedung. Untuk kindergarten masih sama ya Bun, kita ada di gedung A. Nah, selanjutnya ini untuk school map. Nah, untuk kelas-kelas juga masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi kalau tahun sebelumnya itu Ananda ada di lantai satu untuk kelas K1. Nah, untuk K2 ini sudah mulai ada dua kelas yang naik ke lantai dua. Jadi untuk K1, untuk K2A, nanti yang Bunda mungkin sudah mendapatkan kelas di K2A, kelasnya nanti berada di samping playground tepatnya. Kemudian naik ke lantai atas untuk K2B, nanti ada di samping klinik, di samping ruangan prinsipal, dan juga di pojok, di atas playground itu ada library. Kemudian K2C ada tepat di samping tangga yang menuju ke preschool. Nah, kemudian tahun ini juga masih ada dua kelas elementary yang akan berkegiatan di gedung A, yaitu Elementary 1B dan Elementary 1A. Kemudian untuk metode yang digunakan tetap active learning yang terintegrasi dengan event-event sekolah selama satu tahun dan juga setiap termnya nanti akan ada project based learning berdasarkan tema-tema pembelajaran yang sudah dipelajari oleh Ananda selama satu term. Jadi ini sejalan juga dengan pembelajaran mendalam yang dicanangkan di tahun ajaran ini oleh Dinas Pendidikan. Jadi active learning ini memang pembelajaran yang berpusat kepada anak. Jadi seluruh kegiatan kami libatkan anak-anak. Jadi tidak hanya dari guru, pusat untuk pembelajaran, tapi anak juga adalah pusat untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian terkait dengan bilingual school. Nah, ini bilingual school mungkin untuk Ananda yang sudah satu tahun kemarin ya Bun bersekolah, progresnya mungkin sudah terlihat untuk penggunaan bahasa Inggrisnya. Nah, ini untuk bilingual school ini memang kami gunakan setiap hari untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, baik dari instruksi ataupun kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Nah, ini menurut riset untuk anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan dua bahasa atau bahkan menguasai lebih dari satu bahasa akan memiliki otak yang lebih aktif dan juga fleksibel karena terbiasa berganti sistem bahasa. Kemudian selain itu juga anak yang menguasai lebih dari satu bahasa, dua bahasa bahkan lebih, itu akan mudah belajar konsep matematika, mengembangkan logika, serta bisa mengingat dan mempunyai kemampuan cepat menyelesaikan masalah. Nah, jadi mungkin Bunda bisa dilihat ini progres selama satu tahun atau bahkan Miss kok satu tahun ini bahasa Inggrisnya belum terlihat atau seperti itu. Nah, Bunda jangan khawatir karena memang bahasa ini bisa karena memang
terbiasa. Jadi kalau memang 1 tahun kemarin progresnya belum begitu signifikan, artinya anak-anak memang masih menerima, tapi mungkin untuk kemampuan untuk berbicara masih perlu kita encourage untuk keberaniannya. Jadi butuh kita encourage lagi untuk percaya dirinya, kemudian kita encourage lagi untuk tidak ada rasa malu gitu ya untuk mulai berbicara bahasa Inggris. Nah, kemudian ini selanjutnya saya sedikit informasikan terkait hasil dari Cambridge Assessment. Nah, di elementary ini di kelas 2, kelas 4 dan juga kelas 6 kita ada tes kemampuan berbahasa Inggris dari Cambridge atau Cambridge Assessment English. Nah, ini menurut hasil yang kemarin sudah kami dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Ananda yang sudah memulai lebih awal di Pratiwi School yang tentunya sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, ini artinya sudah memulai dari kindergarten ya Bun. Jadi ketika memulai tes di kelas 2, ini ada perbedaan yang begitu signifikan hasilnya dengan mungkin teman-temannya yang mulai berbahasa Inggris dari kelas 1, terutama dari nilai writing, reading, dan juga listeningnya. Di sini bisa dilihat untuk Ananda yang memang memulai lebih cepat dari TK untuk berbahasa Inggris, nilainya lebih tinggi dari teman-temannya yang memang baru memulai berbahasa Inggris di kelas 1. Jadi ketika Bunda merasa, oh ini 1 tahun di hewan belum begitu signifikan ya untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah ini tapi nanti ketika mungkin tadi faktornya ada anak yang memang belum berani, rasa percaya dirinya masih kurang, tapi ketika dilihat dari hasil tes, ini begitu signifikan perbedaan antara Ananda yang sudah memulai berbahasa Inggris di TK dengan teman-temannya yang memang baru memulai di kelas 1. Jadi Bunda, Ayah tidak perlu khawatir ya. Walaupun memang mungkin belum bisa berbicara secara aktif, tapi secara listening, writing, dan reading, mereka mempunyai kemampuan lebih. Karena sudah ada exposure, exposure lebih ya Bun ya di kindergarten. Nah, selain itu tadi ada bilingual, kemudian nasional plus, kami juga ada pendidikan karakter yang mungkin Bunda suka lihat ya 1 tahun kemarin kita recite setiap pagi Pratiwi School Values. Selain kami recite setiap pagi juga muatan-muatan Pratiwi School Values ini kami upayakan ada di setiap kegiatan Ananda di sekolah. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan kurikulum di Pratiwi School yang akan kita gunakan masih kurikulum Merdeka, tapi diintegrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai arahan dari pemerintah. Nah, apa saja nih 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Yang pertama ada bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, dan juga tidur cepat. Nah, tentunya untuk 7 kebiasaan ini tidak semuanya memang bisa kami pantau di sekolah, seperti bangun pagi, kemudian tidur cepat. Tentunya ini dilaksanakan di rumah seperti itu ya Ayah Bunda. Untuk selebihnya seperti kegiatan pengenalan beribadah, berolahraga, gemar belajar, kemudian makan sehat dan bergizi, dan juga bermasyarakat, ini masih bisa kita lihat kegiatannya di sekolah. Nah, untuk itu kami butuh kerjasama untuk mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dengan ayah dan bunda di rumah. Selain itu, karena sekarang Ananda ini naik ke kelas K2 yang artinya ini 1 tahun lagi akan menuju ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu SD. Maka dari itu nanti akan ada yang namanya transisi dari PAUD ke SD. Nah ini kita samakan persepsi sama-sama ya Ayah dan Bunda. Jadi yang dikatakan Ananda siap untuk nanti di SD itu seperti apa sih? Apakah Ananda yang sudah mahir untuk calistungnya, baca tulis hitungnya, atau yang seperti apa? Nah ini menurut dari buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan, jadi yang dikatakan Ananda siap untuk
masuk ke SD itu adalah Ananda yang kemampuan pondasinya sudah terpenuhi. Kemampuan pondasi itu apa saja? Nah, ini yang pertama ada mengenal nilai agama dan budi pekerti. Dan ini sudah kami lakukan selama 2 tahun di TK atau bahkan mungkin yang sudah memulai dari preschool itu sudah mengenal nilai agama dan juga budi pekerti. Kemudian kematangan sosial emosionalnya yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, insya Allah ketika Ananda sudah memulai bersekolah sejak K1, kemudian K2, terlebih dari preschool, untuk berkegiatan di lingkungan belajar, ini sudah ada penyesuaian. Tapi memang untuk kemampuan sosial emosional sampai sekarang masih kita encouragement. Nah, kemudian selanjutnya untuk keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi, tentunya interaksi dengan sehat dengan teman sebaya dan juga individu lainnya. Bagaimana nih kemampuan bahasanya? Apakah Ananda sudah mampu untuk eh, berkomunikasi dua arah? Apakah Ananda sudah paham dengan instruksi, baik lisan maupun tulisan? Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Kemudian selain itu pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi Ananda sudah paham akan kegiatan nih, schedule-schedule pembelajaran. Nah, ini juga perlu kita kenalkan nih. Fondasinya perlu kita kuatkan sebelum Ananda nanti ke jenjang berikutnya yaitu elementary. Kemudian pengembangan keterampilan motorik dan juga perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Ini juga diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kemampuan literasi, numerasi, serta pemecahan tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini insya Allah sudah kami berikan di sekolah, baik di K1 maupun K2. Seperti itu. Jadi ketika Ananda dikatakan siap untuk ke jenjang berikutnya yaitu elementary, yaitu Ananda yang kemampuan fondasinya sudah tercapai semuanya. Jadi tidak hanya kemampuan baca, tulis, dan hitung saja, tetapi yang lain-lainnya. Kemampuan agamanya, sosialnya, emosionalnya, dan kognitifnya tentunya. Seperti itu. Nah, ini selain tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga untuk transisi PAUD ke SD, kemampuan fondasinya ini juga kami butuh kolaborasi dengan ayah dan bunda di rumah untuk kematangan Ananda supaya siap nanti ke jenjang elementary. Kemudian selain itu apa nih jadinya tugas orang tua yang harus dilakukan? Nah, di sini tentunya Ananda bisa diajak untuk mengikuti perkenalan sekolah saat nanti pembukaan pendaftaran bagi SD. Mungkin kalau yang melanjutkan di sini sudah terbiasa ya Bun ya, nanti akan sudah kenal sekali dengan lingkungan sekolahnya, walaupun nanti mungkin akan yang bersekolah di gedung B. Setidaknya sudah mengetahui, oh bahwa nanti ketika saya lanjut elementary akan bersekolah atau berkegiatan di gedung B atau di gedung A kelasnya yang mana, seperti itu. Kemudian membantu anak saat akan memulai rutinitas baru. Nah, rutinitas baru ini ketika nanti akan ke elementary akan berbeda dengan di TK. Mungkin tantangan-tantangan akademiknya kalau di TK masih banyak bermain sambil belajar, tapi kalau nanti di SD sudah akan ada target-target pembelajaran. Kemudian menceritakan kepada Ananda tentang kegiatan sehari-hari yang akan terjadi di sekolah, seperti bermain dengan teman baru, mempunyai pekerjaan rumah bahkan nanti, dan menunjukkan cara mempersiapkan tas sekolah. Kemudian bisa juga menolong Ananda untuk beradaptasi secara bertahap, membantu Ananda memahami hubungan relasi yang lebih luas, dan kemudian menjelaskan kepada Ananda tentang pengalaman baru, nanti memiliki teman baru, guru baru, serta bagaimana berinteraksi dengan mereka. Dan yang terakhir, ini bisa menyampaikan kepada Ananda bahwa guru di sekolah adalah pengganti orang tua selama di lingkungan sekolah, sehingga orang tua mendorong anak untuk selalu bertanya dan meminta bantuan apabila mereka mengalami kesulitan di sekolah, karena gurunya adalah pengganti orang tua di sekolah. Seperti itu, nanti mohon untuk kerjasama dan kolaborasinya, ini untuk mempersiapkan nanti Ananda ke jenjang berikutnya.
Nah, kemudian selanjutnya terkait tadi homeschool collaboration, ya tentunya kami butuh kolaborasi dengan ayah dan bunda untuk kelancaran kegiatan selama 1 tahun ini, terutama mempersiapkan Ananda untuk elementary nanti. Kemudian partisipasi ayah dan bunda untuk kegiatan sekolah tidak hanya kegiatan di dalam kelas, tapi juga nanti kegiatan event-event kita selama 1 tahun dan juga komunikasi ayah dan bunda secara positif. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana peran ayah dan bunda dan kami di sekolah? Nah, untuk peran-peran kami ini di sekolah tentunya kami provide learning programs for a year. Tentunya untuk program kami rancang selama 1 tahun. Ini adalah tugas kami. Kemudian kami juga mempersiapkan guru-guru kami, yaitu dengan training-training selama 1 tahun. Ini ada 4 kali training untuk mempersiapkan guru-guru kami supaya ready, update terus dengan dunia pendidikan. Kemudian juga provide school facilities, mempersiapkan fasilitas-fasilitas di sekolah dan juga berpartner dengan dinas-dinas terkait. Kemudian bagaimana dengan teachers? Nah, untuk teacher ya tentunya mengajar Ananda di sekolah. Kemudian menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan dan memastikan untuk Ananda tetap aman dan nyaman di sekolah, juga membangun karakter-karakter Ananda. Untuk selanjutnya, ini untuk peran orang tua lalu bagaimana, Miss? Nah, ini selama 1 tahun peran orang tua kami harapkan ini yang pertama nanti akan ada buku yang digunakan di K2 ini 4 buku ya, Bun. Ini mohon di-provide, kemarin sudah diinformasikan untuk price-nya berapa, nanti mohon untuk administrasinya diselesaikan paling lambat tanggal 10. Kemudian partisipasi dalam setiap parents meeting. Nah, ini awal parents meeting saya ucapkan terima kasih ayah dan bunda sudah berpartisipasi. Nanti mungkin akan ada 3 kali lagi parents meeting ya ayah dan bunda yang dilaksanakan dengan guru kelas. Nah, kemudian partisipasi dalam initial meeting nanti akan dilaksanakan hari Selasa dan juga Rabu, besok dan juga lusa. Nanti untuk schedule-nya akan dikirim melalui WhatsApp group, kemudian membangun homeschool collaboration, dan juga memotivasi Ananda untuk pergi ke sekolah setiap pagi dengan semangat dan juga hati yang gembira. Nah, kemudian untuk terkait support dalam kegiatan ini kami mohon karena memang beberapa kegiatan kami butuhkan support lebih dari Bunda. Ini yang pertama ada kegiatan book celebration seperti yang biasa ya Bun. Tahun kemarin mungkin Bunda sudah ada brainstorming nih untuk book celebration ini. Bagaimana sih persiapan orang tua ya kostum, kemudian juga properti-properti yang dibutuhkan. Ini kami mohon bantuan dan support dari Bunda. Kemudian di Business Day Event juga sama, kita laksanakan seperti tahun lalu, mungkin di dalam kelas. Nanti ada juga sesi Ananda belajar untuk berbelanja gitu. Mohon nanti disiapkan uang jajan seperti itu ya. Kita akan berbelanja ke elementary. Kemudian Porseni Event. Nah, untuk K2 ini ada kegiatan yang berbeda dengan kemarin di K1, yaitu Porseni. Nah, Porseni ini kegiatan yang memang diadakan oleh IGTK Kota Depok. Nah, ini untuk tanggal dan waktunya memang masih tentatif. Kalau nanti sudah di-share, mungkin kalender akademiknya Bunda bisa lihat perkiraan di akhir Januari seperti itu. Tapi untuk tanggal pastinya nanti kami menunggu informasi lebih lanjut dari IGTK Kota Depok. Nah, ini juga sama, nanti Ananda akan dibagi ke beberapa kelompok. Kemudian nanti akan ada lomba-lomba yang diikuti sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini nanti support dari Bunda berupa persiapan kostum dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, event di akhir tahun itu ada International Day, Indonesian Cultural Day untuk tahun ini ya Bun, dan juga Year End Performance, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all and the darkness there.
true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Beautiful like a show me a smile, then don't be unhappy. Can't remember when I saw you laughing. If this world makes you crazy and you take it all you can bear, you call me, I'll be up because you know I'll be there. See your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors. True colors. Beautiful like a rainbow. See your true colors. You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can decide nothing up, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Show me a smile.
Baik Ayah dan Bunda. Demikian kegiatan-kegiatan ya Bun, gambaran sama seperti tahun lalu, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ajaran ini. Mungkin perbedaannya hanya ada satu event tambahan di K2 ini, yaitu Porseni Ancol. Seperti itu. Kemudian informasi selanjutnya, nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler masih sama. Ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 11 sampai dengan 11.45. Nah, untuk ekskul yang bisa diikuti ini masih sama juga, belum ada penambahan, yaitu BTK, kemudian Fun English, Art Class, Calistung, Futsal, dan Dance Class. Jadi untuk biaya juga ini masih sama 150.000 setiap bulannya. Jadi di luar biaya SPP. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan informasi antar jemput. Jika ayah dan bunda ingin menggunakan jasa antar jemput kami, ini untuk harga juga masih sama. Untuk area di luar GDC itu 875.000 per bulan untuk pulang pergi. Kemudian jika satu kali jalan saja 475. Kemudian di area GDC itu sebesar 850.000 untuk round trip atau pulang pergi, untuk satu kali jalan itu 450.000. Ya, ini terkait dismissal procedure. Jadi untuk dismissal procedure saya ingatkan kembali nanti akan ada kartu penjemput. Jadi mohon setiap kali ayah dan bunda datang untuk menjemput atau ada orang yang mewakili kan kartu penjemput mohon selalu dipakai. Kalau bisa dipakai gantungannya ya Bun atau lanyardnya supaya kami bisa cek bahwa benar yang berada di area sekolah adalah ayah, bunda, atau wali yang akan menjemput Ananda. Jadi saya ingatkan kembali, mohon nanti untuk selalu dipakai. Dan juga dijemput secara on time untuk Ananda. Kemudian buku jemputannya, handovernya jangan lupa ditanda tangan, diisi oleh siapa Ananda dijemput, pukul berapa, tiba di sekolah. Kemudian untuk Ananda juga nanti akan dipanggil satu persatu, jadi mohon menunggu dengan sabar di area lobi. Kemudian jika ada pengalihan penjemput, itu mohon diinformasikan kepada guru kelas. Dan saya ingatkan kembali bahwa kami tidak mengizinkan untuk ayah dan bunda mengirim ojek online untuk menjemput Ananda. Gitu. Jadi kalau misalkan ada mbak, ada tante, boleh nggak misalkan ojek online itu boleh. Tapi kalau sendiri Anandanya tidak kami izinkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini terkait administrasi prosedur. Saya ingatkan kembali, jadi untuk semua pembayaran administrasi sekolah menggunakan tim. Nomor virtual account-nya masih sama ya Bun dengan kemarin yang digunakan di K1. Kemudian untuk pembayaran buku paket selama 1 tahun penggunaannya ini paling lambat dibayarkan. Ini ditunggu nanti untuk konfirmasi ketika bukunya sudah ready akan langsung kami bagikan. Tapi jika terjadi keterlambatan nanti mohon untuk menunggu. Biasanya harus kami order lagi dan itu sedikit memakan waktu. Biasanya lebih lama lagi nanti. Kemudian bayaran SPP, ekskul atau antar jemput dibayarkan lambat setiap tanggal 10 di setiap bulannya. Dan selanjutnya jika terjadi keterlambatan pembayaran, ini pembagian rapot di setiap term mungkin akan kami tunda untuk pembagian hasil dari report progresnya. Kemudian untuk pelunasan uang pangkal, uang buku, uang PSPTA, dan juga porseni untuk itu ini paling lambat nanti dibayarkan sebelum pembagian rapot term 1 di bulan September artinya ya Ayah dan Bunda. Kemudian untuk terjadi keterlambatan, misalkan apabila terdapat pembayaran yang tertunda lewat dari batas akhir pembayaran atau jatuh tempo, semisal uang pangkal atau uang akademik, uang buku atau SPP ataupun uang PISPTE atau ekstrakurikuler ataupun antar jemput. Nah, ini kemudian ayah dan bunda melakukan pembayaran. Nah, jadi untuk pembayaran yang masuk dari orang tua
maka kami akan alokasikan untuk pembayaran menyelesaikan administrasi yang lebih dulu jatuh tempo sesuai yang sudah diinformasikan. Misal mungkin uang akademiknya belum ada pelunasan. Kemudian ada uang SPP juga yang masih tertunda. Nah, nanti ketika ada uang yang masuk, mungkin kami dahulukan untuk masuk ke uang akademik terlebih dahulu karena memang yang eh, lebih utama untuk jatuh temponya. Itu Ayah dan Bunda. Kemudian, nah ini terkait dengan penerapan kedisiplinan. Nah ini untuk kedatangan, ini mohon untuk Ananda belajar untuk berdisiplin ya Ayah dan Bunda. Ini datang tepat waktu ke sekolah, lambat pukul 8. Nah memang pukul 8 itu kami sudah bersiap untuk berkegiatan. Nanti ada baris di depan kelas, kemudian dilanjut dengan kegiatan circle time. Jadi mohon untuk Ananda datang paling lambat itu pukul 8 supaya tidak ada kegiatan yang tertinggal. Misal untuk kegiatan circle time. Nah, kegiatan circle time ini memang tujuannya untuk membangun mood anak-anak. Jadi ketika mungkin di sekolah, di rumahnya masih bangunnya kecepatan, ataupun mungkin masih ngantuk, sudah harus berangkat ke sekolah. Nah, ini waktu yang tepat memang di pukul 8 sampai 8.30 ini kami siapkan untuk Ananda semuanya siap dengan mood yang tentunya semuanya happy. Jadi diusahakan tidak terlambat supaya memang bisa mengikuti kegiatan circle time ini. Kemudian, jika siswa tidak hadir, seperti biasa, ayah dan bunda bisa informasikan ke guru kelas. Boleh secara lisan ataupun tertulis lewat WhatsApp. Seperti itu. Ataupun lisan by telepon, itu silakan. Kemudian untuk persyaratan minimal 70% kehadiran, ini masih berlaku untuk nanti sebagai syarat ke jenjang berikutnya atau kelulusan. Seperti itu ya ayah dan bunda. Jadi ini kami ajarkan Ananda untuk berdisiplin. Tadi mengenal kegiatan-kegiatan rutin bersekolah atau belajar supaya nanti siap ke elementary. Kemudian terkait penggunaan aksesoris, ini kami tidak perkenankan untuk Ananda memakai aksesoris yang berlebihan, terutama perhiasan ya, ayah dan bunda untuk siswi perempuan. Kemudian untuk kacamata hitam, jam tangan pintar, atau smartwatch atau perhiasan cincin gelang kalung itu mohon disimpan saja di rumah. Dan kami juga tidak mengizinkan untuk Ananda membawa handphone, tablet ataupun smartwatch ke sekolah. Nah, ini terkait tata tertib siswa. Di sini, jika siswa-siswi akan ada permasalahan, ini kami ajarkan problem solving approach oleh guru dengan siswa jika terjadi konflik-konflik bermain. Seperti itu ya, Bun. Mungkin kemarin di Kewan sudah mulai nih beradaptasi Ananda ketika mengalami konflik ketika bermain dengan temannya, pasti nanti akan dibantu oleh guru untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian mungkin jika diperlukan orang tua diinformasikan, nanti akan diinformasikan oleh guru kelas untuk ayah dan bunda datang ke sekolah, nanti akan ada student teacher conference. Kemudian apabila diperlukan tadi pemanggilan, ayah dan bunda bisa berkomunikasi dengan ibu guru kelas. Nah, kemudian terkait dengan accident report. Jika terjadi kecelakaan selama Ananda bersekolah, ini nanti kami akan berikan pertolongan pertama di sekolah. Jika memang luka bisa kami tangani di sekolah. Luka dari batas leher sampai dengan kaki. Jika memang luka ringan, masih bisa kami akan tangani di sekolah. Namun, jika terjadi kecelakaan, yang mengakibatkan luka dari leher sampai atas kepala dan tidak bisa kami tangani di sekolah, itu kami akan bawa ke klinik terdekat. Dan ini nanti orang tua akan diinformasikan. Nah, ini mohon bantuan juga untuk ayah dan bunda mendampingi siswa saat bermain sebelum guru untuk bertugas playground supervisi di 7.30 setiap harinya. Jadi jika datang lebih awal ke sekolah, misal sebelum 7.30, 7.15, atau 7.20, yang artinya belum ada guru-guru kami yang bertugas untuk supervisi, jadi mohon ayah dan bunda tetap mendampingi. Kemudian untuk persiapan masuk sekolah, nah ini karena kita sudah libur ya, kurang lebih selama 2 minggu, nanti mohon ayah dan bunda berikan kembali motivasi nih untuk Ananda memasuki lingkungan sekolah dan bertemu dengan teman-teman baru. Jadi nanti temannya akan berbeda, bukan lagi teman-teman yang kewan kemarin.
Selain teman juga nanti miss-nya mungkin akan berbeda juga seperti itu. Jadi mohon nanti sudah bisa disounding ke Ananda di rumah. Kemudian bisa dibantu juga untuk menjelaskan tanggung jawabnya sebagai siswa. Seperti tadi, harus bangun lebih pagi, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah, menyiapkan kebutuhan untuk bersekolah. Nah, ini sudah mulai nanti bisa disounding. Kemudian, saya dan Bunda mohon bantuannya untuk memberikan makanan dan minuman yang sehat, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan juga memberikan vitamin untuk daya tahan tubuh seperti itu. Terlebih nanti sudah menghadapi event-event pentas seperti itu ya. Kemudian mohon juga supportnya untuk memberikan pendampingan di rumah untuk mengulang pembelajaran. Nah, ini sedikit berbeda dengan di K1. Kalau di K2 nanti sudah ada pembekalan persiapan untuk masuk ke SD. Jadi mungkin nanti untuk paper pensil seperti itu akan lebih banyak. Seperti itu untuk belajar membaca, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, ataupun konsep-konsep matematika dasar, ini akan lebih banyak untuk diberikan di kindergarten 2 ini. Jadi mohon nanti Bunda bisa support juga di rumah dan untuk mengatur screen time Ananda. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk initial meeting, ini perkenalan antara guru, siswa, dan juga orang tua. Ini dilaksanakan besok dan lusa tanggal 8 dan juga 9 Juli. Nanti untuk schedule akan segera di-share setelah parents meeting ini. Mohon diisi oleh Bunda sesuai dengan waktu yang Bunda anggap bersedia di waktu tersebut dan datang tepat waktu. Nanti akan ada slot 20 menit untuk ayah dan bunda bisa ngobrol dengan guru kelasnya terkait concern-concern mungkin yang dihadapi oleh Ananda nanti boleh disampaikan kepada guru kelas. Kemudian datang tepat waktu dan nanti guru juga akan menyampaikan informasi terkait keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk kelas, untuk Ananda berkegiatan di sekolah selama 1 tahun. Kemudian ini informasi terkait schedule. Nanti di the first week ini Ananda akan masuk di pukul 8 untuk K2 dan pulang lebih awal yaitu di pukul 11.30. Nah, ini sampai dengan tanggal 25. Nanti untuk di 25 sampai 27 berarti ya. Dan seterusnya ini pulang sudah normal. Jadi jam 8 sampai dengan jam 12 untuk hari Jumat, jam 8 sampai dengan jam 11. Kecuali nanti untuk kegiatan ekskul, berarti pulangnya nanti di 11.45. Dan kemudian ini saya ingatkan kembali terkait alur komunikasi. Nah, untuk alur komunikasi, jika ayah dan bunda ingin disampaikan atau ada concern, kalau memang concernnya individual, ini boleh langsung disampaikan kepada guru kelas. Jadi harapannya concernnya sudah selesai di guru kelas saja. Tapi jika memang dibutuhkan nanti ngobrol dengan saya, boleh nanti diinformasikan. Kemudian jika memang nanti ada concern terkait dengan isu yang terjadi di banyak siswa di dalam kelas, nanti boleh berkoordinasi dengan korlah di setiap kelasnya. Jika memang dibutuhkan nanti berkomunikasi dengan PSPTA, silakan dikoordinasikan. Delapannya sih sudah selesai ya Bun ya di koordinator kelas saja, jadi tidak perlu lagi ke PSPTA ataupun sampai ke prinsipal. Ini alur komunikasinya. Mungkin demikian Bunda, Ayah terkait kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2025 dan juga 2026. Nah, ini untuk tim kami di early childhood untuk preschool dan juga kayak gitu disiapkan menjadi kelas Anda. Kemudian untuk subjek teacher ini nanti untuk K1 agama Islam akan dengan Miss Firda, untuk K itu nanti dengan Mr. Fajar. Jadi bertemu guru yang baru. Untuk guru olahraga ada guru baru bertemu dengan Miss. Jadi tidak lagi bertemu dengan Miss Ilham. Jadi banyak wajah-wajah baru nih untuk Ananda nanti dengan subjek teachernya supaya refreshing ya Bun ya. Nah, itu demikian Ayah dan Bunda sih untuk asinya. Jika ada yang ditanyakan, mungkin nanti ditanyakan bisa ditanya jawab.
Demikian dari saya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Miss Ayu. Oke, baiklah. Terima kasih, Miss Ika. Terima kasih, Miss Ika, atas penjelasannya. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian akan diisi dengan beberapa pertanyaan. Ayah dan Bunda dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertanya tentang hal-hal terkait dengan program sekolah di tahun ajaran 2025-2026. Bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau boleh juga untuk mengetik di kolom komentar. Silakan kepada ayah dan bunda yang ingin bertanya. Boleh kepada ayah bunda apabila belum bisa mengaktifkan audionya, boleh ditanyakan di kolom komentar ya ayah dan bunda. Silakan ayah dan bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin paparannya Misika sudah jelas ayah dan bunda? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam bunda. Saya Bunda Elva Reza. Mau bertanya tentang kegiatan porseni nanti di Ketu. Untuk kegiatan porseni ini dilakukan kira-kira di bulan apa dan teknisnya gimana, Miss? Karena kan kegiatannya di Taman Mini ya kalau nggak salah. Terus ada pendamping orang tua juga. Begitu ya, Miss ya? Minta tolong diperjelas atau gimana ini apa namanya kegiatannya seperti apa gitu, bagaimana? Terima kasih nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bunda atas pertanyaannya. Jadi ini terkait person ya bun. Oke baik kepada Mistika. Baik bunda pertanyaannya mungkin kita tampung dulu untuk bunda-bunda dan ayah yang lain.
Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh untuk dua orang lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bunda dan Ayah? Oke, baik. Mungkin kepada Misika boleh dijawab untuk pertanyaan dari Bunda Nindi, bundanya Alfareza. Pada Misika dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Ini saya coba jawab dia terkait dengan kegiatan porseni. Nah, ini porseni ini biasanya diadakan di Ancol, di Pasar Seni Ancol tepatnya. Nah, ini untuk tanggal pastinya memang belum ada karena ini kegiatannya memang dari IGTK Kota Depok. Kalau melihat dari kegiatan tahun lalu itu dilaksanakan sekitar akhir Januari. Jadi nanti di kalender akademik juga yang akan ayah bunda terima, saya informasikan mungkin di sekitar akhir Januari, tepatnya di 27 Januari. Jadi itu masih tentatif, tapi mungkin bisa lebih awal ataupun mundur seperti itu. Nah ini bagaimana nih Miss nanti konsepnya? Nah ini nanti untuk kelas K2A, K2B, K2C ini akan dibagi ke dalam beberapa kelompok mata lomba. Jadi akan bercampur nih, jadi tidak setiap kelas. Mungkin nanti Ananda akan ada di grup tari. Isinya ya dari siswa-siswi K2A, K2B, dan K2C. Begitupun mata lomba yang lain. Ada paduan suara dan juga senam. Nah, ini pembagiannya bagaimana, Miss? Berdasarkan apa? Nah, ini pembagiannya berdasarkan kami lihat minat dan bakat siswa. Jadi, sudah kami tentukan nanti kelompoknya. Nanti akan ada grup juga. Setiap kelompok itu akan ada guru pendampingnya yang akan melatih. Dan nanti akan ada grup WhatsApp-nya, jadi nanti ayah dan bunda bisa berkomunikasi dengan guru pendampingnya nanti terkait persiapan apa yang harus dilakukan. Mungkin perlu persiapan kostum dan lain-lain. Kalau properti sih tidak, sepertinya hanya kostum saja kalau untuk portioning seperti itu. Nah, ini dilaksanakannya biasanya sih di hari kerja ya ayah dan bunda. Jadi antara hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau 2 tahun lalu selalu di hari Kamis. Nah, untuk tahun ini kita belum tahu nih Bun, di hari apa. Yang pasti biasanya di hari kerja dilaksanakan di Ancol, tepatnya di Pasar Seni. Seperti itu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bun, Ayah. Nah, untuk pembiayaannya sudah kami informasikan kemarin di akhir tahun ya Ayah dan Bunda ya, untuk rincian biaya. Kalau untuk teknisnya nanti terkait rundown kegiatannya itu menyusul ketika akan dilaksanakan kegiatannya mendekati hari H. Gitu. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Bunda. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Ayu ya. Jika ada pertanyaan yang lain, boleh Ayah dan Bunda ditanyakan melalui kolom chat ataupun boleh. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih pada Miss Cika dan terima kasih juga kepada Bundanya Elva Reza atas pertanyaannya. Untuk ayah dan bunda yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dinyalakan audionya atau ditanyakan di kolom komentar. Pagi, Miss Ayu. Pagi Bunda. Ya, saya dengan Gita dari Bundanya Arlavinda. Saya mau tanya, selama di K2 ini, apakah ada target
kemampuan atau hal-hal tertentu yang perlu menjadi concern orang tua selama di K2 sebagai persiapan nanti masuk ke elementari. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin untuk Ayah dan Bunda yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan. Pagi nih, Pagi Bunda. saya Nisa dari Samanya Tiga Studi. Pertanyaan terkait sama Mama Arla lanjutan tadi, apakah untuk pencapaian itu kan kalau saya di PJ kan tidak ada eh, target untuk baca ya, kalau baca dulu, tapi untuk jenjang berikutnya itu kan harus mempunyai kemampuan seperti itu. Apakah berarti ada siap sendiri untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya? Seperti apa kiat-kiatnya? Oke Bunda, mohon maaf sebelumnya Bunda apakah boleh diulang pertanyaannya karena suaranya putus-putus Bun. Oh, masih putus-putus nih. Sudah cukup Bunda. Oh, ya, aku mau tanya yang lanjutan dari Mama Arla. Untuk apakah Pratiwi ada kiat-kiat khususnya, misalnya untuk jenjang berikutnya, untuk kemampuan baca dan tulis anak. Karena kan kalau saya untuk itu belum juga untuk kinder kan masih bermain-main ya, maksudnya belum ada target untuk pencapaian baca tulis. Apakah nanti ada. Iya baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini saya juga dapat pertanyaan di kolom chat dari bundanya Klemira, menanyakan untuk daily schedule itu sama untuk setiap kelas atau berbeda setiap kelas. Kemudian, apakah daily schedule itu target harian atau bisa berubah sesuai dengan pencapaian di setiap kelas? Karena mengacu pada daily schedule untuk mempersiapkan diri belajar anak-anak di rumah. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip ya Bun. Kita akan coba jawab kepada Miss Cika, dipersilakan. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini langsung saya jawab saja ya. Tadi yang pertama dari Bunda Arla ya. Nah, Bunda Arla ini terkait concern persiapan masuk ke elementary. Apakah ada tadi apa concern-concern khusus apa target yang harus dicapai? Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini ada yang namanya transisi PAUD ke SD. Jadi, namanya transisi. Jadi, transisi itu dari PAUD-nya atau K2 nanti sampai elementary. Nah, nanti yang dikatakan siap untuk ke SD itu memang bukan yang sudah menguasai academically, calistung semisal gitu, calistung bacanya, tulisnya atau berhitung. Namun melihat dengan target-target akademik yang memang diberikan juga dari pemerintah, ini mau tidak mau kami harus mempersiapkan. Nah, di K2 ini memang sudah kami persiapkan. Untuk Ananda nanti ada target-target khusus dalam membaca. Misalkan Ananda sudah paham instruksi secara tertulis, tapi instruksinya masih sederhana. Kemudian untuk menulis juga sama. Ananda sudah bisa atau mampu menulis kalimat sederhana gitu ya. Bun ya kalimat pendek sederhana dan sudah mampu memahaminya. Seperti itu. Nah, itu sudah kami bekali di K2. Tentunya memang ini tidak dengan drilling. Jadi tidak dengan di-push terus setiap hari tapi memang diajarkan secara menyenangkan supaya memang menjadi tadi persiapan Ananda ke elementerinya secara akademikly ada, kemudian tadi pondasi-pondasi yang lain juga terpenuhi. Seperti itu. Seperti itu ya Bunda Arla. Kemudian menyambung kembali nih ke Bunda Abizar. Nah ini masih mirip-mirip ya Bunda ya. Terkait dengan persiapan ke elementary nanti. Ada kiat-kiat khususnya nggak gitu Miss untuk persiapan ke elementary. Karena memang di TK ini kan masih bermain. Betul sekali Bunda. Jadi untuk segala kegiatan juga memang masih kami sampaikan
melalui bermain sambil belajar. Tapi bedanya dengan kewan, mungkin kalau kewan kemarin untuk target-target seperti menulis, membaca, berhitung itu masih sangat sedikit, hanya pengenalan saja. Nah, nanti di K2 ini mungkin akan sedikit bertambah. Nah, jadi kiat-kiatnya ini mohon bantuan ayah dan bunda mungkin bisa disupport juga di rumah. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah, semisal hari ini Ananda sudah belajar menulis kata. Nah, kalau di Kewan kemarin kan baru suku kata gitu ya Bun ya, belajar mengenal menulisnya. Nah, kalau di K itu mungkin akan dimulai dengan mengenal kata sebelum nanti menulis kalimat sederhana. Nah, itu boleh nanti diulang pelan-pelan di rumah. Ataupun mungkin berhitung. Nah, berhitung kalau kemarin di Kewan targetnya hanya mengenal angka 1 sampai dengan 25. Nah, nanti Dika itu akan bertambah lagi nih. Mungkin sampai dengan 50 bahkan lebih. Sudah mengenal tuh digit gitu ya Bun ya, bahkan 3 digit. Ada juga pengenalan penambahan, pengurangan. Nah, ini challenge-nya akan lebih lagi dibanding dengan dengan K1 kemarin. Nah, ini mohon untuk kiat-kiatnya sih ketika apa kegiatan yang ada di sekolah, boleh Bunda ulangi lagi di rumah seperti itu. Tapi di sekolah pun memang target ini untuk 1 tahun ya Bun. Jadi ketika Ananda memang di term ini mungkin belum tercapai, nanti akan diulang kembali di term selanjutnya. Walaupun nanti targetnya mungkin akan bertambah sedikit demi sedikit, tapi pasti akan ada pengulangan lagi. Begitupun nanti di elementary. Jadi yang namanya transisi, jadi tidak langsung berubah ketika dari PAUD atau TK ke SD. Jadi masih ada transisi, ada pengulangan-pengulangan kembali. Mungkin yang masih belum bisa membaca, nanti akan ada pengulangan lagi. Namun di kami tadi tetap ada pembekalan yang dikhawatirkan karena memang target-target akademik di elementary ini sudah lumayan. Semisal ada tes ulangan, tes formatif, sumatif, dan lain sebagainya. Jadi ketika Ananda mungkin sudah siap di TK, mungkin nanti akan lebih smooth lagi untuk menjalankannya di elementary. Seperti itu. Nah, kemudian ini selanjutnya dari Bunda Klemira ya, terkait dengan daily schedule. Nah, daily schedule itu kan di-share setiap minggu, setiap pekan oleh guru kelas. Di sana tertulis ada learning outcomes. Seperti itu ya, Bun ya. Jadi diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang kami berikan, memang target di learning outcomes itu tercapai. Apakah harus Miss tercapai? Ya, jika belum, memang itu seperti yang saya sampaikan akan ada pengulangan terus berulang sampai dengan 1 tahun walaupun targetnya akan terus bertambah. Seperti itu. Misalkan targetnya dalam math mengenal number simbol 20 sampai dengan 25 ataupun berhitung 20 sampai 25. Nah, ini akan diulang lagi ketika memang dalam pekan tersebut memang belum terpenuhi ataupun mengenal number word-nya, mengenal huruf dari numbers. Misal 25, 25 itu seperti apa sih? Di pekan ini belum terpenuhi, belum hafal. Misalkan mana nih kata dari 25 ini. Nanti selanjutnya di pekan berikutnya ataupun mungkin minggu-minggu yang lainnya pasti akan ada pengulangan lagi. Seperti itu. Namun diharapkan memang setiap outcomes yang ada di daily schedule itu tercapai. Demikian mungkin bisa menjawab ya dari Bunda Arla, kemudian Bunda Abiza dan juga Bunda Klemira. Nah, ini yang terakhir ini dari ayah atau bunda anakku Arka terkait dengan jemputan. Nah, ini untuk jemputan area luar GDC. Apakah ada penambahan jangkauan? Ini sampai saat ini mohon maaf sekali ayah memang armadanya belum bertambah. Jadi sepertinya memang masih sama areanya seperti tahun sebelumnya. Namun untuk jemputan ini nanti biasanya kami lihat juga dari minat ayah dan bunda ketika kami share nanti mungkin ada link Gform yang akan diisi. Kami biasanya lihat dulu nih area-area jangkauannya. Jadi kami diskusikan dulu nanti mungkin mana saja area jangkauannya akan diinformasikan. Seperti itu ya, ayah dan bunda. Nanti untuk selanjutnya akan diinformasikan. Seperti itu, mudah-mudahan sudah menjawab.
Nah, oh untuk Bunda Klemira ya masih ada yang tertinggal sepertinya. Untuk schedule itu apakah sama setiap kelas atau berbeda? Nah, untuk schedule itu setiap kelasnya berbeda. Berbeda-beda setiap kelasnya. Namun untuk kegiatannya sama. Jadi mungkin hari Senin di K2E ada kegiatan PI, misalkan. Kegiatannya berlari di papan titian atau berjalan di papan titian. Untuk K2B, PI-nya di hari Selasa. Tapi kegiatannya akan sama, berjalan juga di papan titian. Begitupun K2C, mungkin di hari yang berbeda. Kegiatannya akan sama. Hanya schedule-nya saja yang berbeda, namun kegiatannya sama. Begitupun dengan kegiatan yang lain, semisal kognitif ataupun numerasi, early math. Nah, itu kegiatannya sama tapi di hari yang berbeda. Itu nanti menyesuaikan. Oke, itu ya dengan pencapaian setiap kelas karena kenal coba dari sini. Iya, untuk kegiatan sama, jadi Bunda bisa mengulang di rumah. Tadi ya untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum di daily schedule ataupun berdasarkan dokumentasi yang di-share oleh guru kelas. Hari ini Ananda di daily schedule-nya sudah Ayah Bunda cek nih. Misalkan hari ini Ananda mengenal living thing and non-living things. Gitu. Nanti di rumah boleh diulangi lagi. Seperti itu. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Ayah dan Bunda. Saya kembalikan lagi ke Miss Ayu. Ini mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya Miss Ayu. Halo, selamat pagi Miss Ayu. Baik. Ya, selamat pagi Bunda. Selamat pagi Miss Ayu dan Miss Tika. Eh, saya Riani, Bunda dari Aruna dari kelas K2E ingin bertanya. Jadi saat Aruna Kewan, saya mencoba mengulang pelajaran di sekolah untuk Aruna di rumah. Nah, itu saya melihat ada kebingungan bahasa yang Aruna rasakan ketika mempelajari alfabet juga numbers. Apalagi numbersnya kan juga sudah masuk ke addition ya, ke penjumlahan dan lain-lain. Itu bagaimana sekolah pendekatan sekolah, Miss di kelas untuk apa ya, menghindari kebingungan bahasa itu. Karena ketika anak diperkenalkan alfabet Indonesia gitu kan, secara bahasa Indonesia itu dia selalu koreksi, tidak ma, tidak itu bukan B, itu B gitu. Itu bagaimana ya? Karena apa ya, untuk belajar membaca aja sulit, apalagi belajar bahasa dua gitu, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan pendekatan yang berbeda. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Aruna atas pertanyaannya. Mungkin kami tampung dulu untuk Bunda dan Ayah yang lain. Satu pertanyaan lagi, dipersilahkan. Ya, Miss, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Menyambung pertanyaan Bunda Aruna tentang cara belajar membaca dalam bahasa Inggris gitu kan. Kan berbeda ya, selama ini kan eh, apa namanya, kita belajar cara membaca itu suku kata ya. Misalnya BU, bu, KU, ku gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggris kan beda ya caranya dengan vowel gitu kan. Nah, apa untuk eh, apa ada eh, kan kalau buku kan ditinggal di sekolah ya, Miss. Nah, kita mau mengulangi pembelajaran di rumah itu eh, yang sama dengan di sekolah itu apa adakah video pembelajaran yang bisa di-share linknya? Jadi anaknya nggak bingung. Kadang kalau misalnya beda itu ini nggak sama kayak yang di sekolah, aku nggak mau gitu belajar yang ini gitu. Pengennya kayak yang ada di sekolah misalnya gitu. Apa ada link pembelajaran yang kita orang tua itu bisa apa namanya menemani anak belajar di rumah gitu sama kayak ketika di sekolah. Gitu. Terima kasih nih. Baik, terima kasih, Bunda. Mohon maaf, Bunda, sebelumnya ini dengan Bunda siapa ya? Tadi. Dengan Bunda Eva Reza. Oh, oke, baik. Terima kasih, Iya, Bunda. terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, ini ada satu lagi. Terakhir ya, Bunda. Bunda Naila, dipersilakan, Bu. Ya. Halo, gimana jelas nggak? Ya, Halo, jelas, Bunda. oke ya. Miss, aku mau tanya terkait ekskul ya, ekstrakurikuler.
Nah, itu untuk learning target di school sama di kelas eh, itu tuh sama atau berbeda ya, Miss? Karena sempat kejadian waktu di K1 kemarin itu, learning target di school sama di kelas itu berbeda. Itu aja sih, Miss, yang mau aku tahu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda Naila atas pertanyaannya. Baik, kita akan coba menjawab. Kepada Misika, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Tadi yang pertama ini dari Bunda Aruna. Nah, Bunda Aruna di sini terkait dengan penggunaan bilingual ya atau dua bahasa tadi. Ini bagaimana nih untuk Ananda yang memang masih kebingungan terlebih saat pembelajaran ya, terutama mungkin ketika mengenal numbers ataupun mengenal huruf seperti itu. Nah, kami di sekolah biasanya memang ada waktu-waktu khusus ya, waktu yang berbeda kalau memang dari subjek. Jadi bisa dilihat dari daily schedule mungkin antara pembelajaran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ada waktu yang berbeda. Nah, ini kami biasanya penggunaan bahasa pun sama. Jadi ketika kita oke, today we are going to learn English, misalkan gurunya biasanya menyampaikan kita akan belajar bahasa Inggris. So I will use English. Jadi ketika Miss-nya bicara bahasa Inggris, otomatis ketika pembelajaran pun, semisal pengenalan huruf, pengenalan numbers, itu dalam bahasa Inggris. Nah, lain halnya ketika bahasa Indonesia, pasti akan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal huruf vokal, misalkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, Miss akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, biasanya itu sejak awal tahun kami encourage seperti itu, supaya memang Ananda bisa terbiasa. Oh, ketika Miss bilang, oke, we are going to learn English. We use English. Berarti kita memakai bahasa Inggris. Ketika ditanya huruf ataupun mungkin numbers, itu Ananda juga bisa menyesuaikan dalam bahasa Inggris. Begitupun bahasa Indonesia sama. Jadi mungkin Bunda juga bisa nih terapkan juga di rumah ketika mengulang pembelajaran. Semisal Bunda sudah baca dari schedule, oh di hari Senin ini tadi Aruna sudah belajar mengenal huruf, misalkan huruf vokal atau vowels, misalkan bahasa Inggris. A, I, U, E, O. Nah, berarti nanti di rumah juga sama. Nanti oke Aruna, hari ini Mama mau tanya Aruna nih nanti kegiatannya, tadi di kegiatan di sekolah itu sudah mengenal huruf vokal. Atau Bunda bisa sampai juga, oke, I will ask you. Please answer in English. Jadi Arunanya jawabnya dalam bahasa Inggris. Ataupun mungkin itu kalau huruf. Kalau misalkan pembelajaran di akhir-akhir kemarin kan sudah mengenal CPC ya Bun ya. Konsonal, vokal, konsonan. Misalkan mengenal kata cat. Berarti otomatis itu dalam bahasa Inggris penyebutannya. Cat itu terdiri dari huruf apa? Misalkan C, A, T. Nah, ataupun misalkan disebutkan dalam eh, apa namanya sound of the letters-nya, phonics-nya, misalkan boleh kah, ah, misalkan tah, gitu, cat, gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi ketika kita sudah jelaskan di awal instruksinya, mudah-mudahan bisa membantu Ananda tidak kebingungan lagi. Oh, oke, berarti aku harus jawabnya bahasa Inggris nih. Ketika Mama tanyanya bahasa Inggris, misalkan. Atau dijelaskan, ke Aruna, Mama mau tanya hari ini, tadi Aruna sudah belajar mengenal kan benda-benda di dalam kelas. Ada buku. Coba buku itu huruf apa saja. Jadi ketika Aruna mungkin jawab, oke huruf awalnya ada B, Mama ini B. Oke, karena kita belajar bahasa Indonesia, Mama minta Aruna sebutkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Inggris boleh kita sebutkan B. Itu boleh pelan-pelan saja karena memang penggunaan dua bahasa ini khawatirnya memang masih membingungkan untuk Ananda di usia-usia 3 sampai 6 tahun ini. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah sudah bisa. Gitu ya. Untuk switch tadi secara cepat oh oke. Sekarang kita sedang English. We have to use English.
Lain lagi mungkin ketika gurunya sudah oke, we learn in bahasa Indonesia. So we use bahasa Indonesia. Itu ya, mudah-mudahan bisa membantu Bunda Aruna. Kemudian selanjutnya ini dari Bunda Alfareza ya. Nah, ini terkait dengan video pembelajaran. Tadi melanjutkan juga dari Bunda Aruna ya. Karena tadi khawatir kebingungan, ada nggak misalkan pembelajarannya supaya Ananda biasanya kalau di usia-usia ini memang yang betul adalah yang menurut Miss di sekolah gitu. Bukan Mama, ini tadi Miss bilangnya B, bukan B, gitu kan, seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi Bunda bisa jelaskan seperti tadi. Ketika kita belajar ya bahasa Inggris, so you have to answer in English. When we learn in bahasa Indonesia, you have to answer in bahasa Indonesia. Ada nggak, Miss, video-videonya? Nah, ini memang kalau pembelajaran di kelas tidak ada video secara full ya, Bun, ya, ketika guru melakukan pembelajaran. Tapi ada dokumentasi-dokumentasi sedikit-sedikit nih, biasanya yang di-share ke grup kelas. Mungkin Bunda bisa lihat di situ bagaimana Ananda belajar. Seperti itu bisa diulang lagi di kelas. Kalau untuk video ketika guru mengajar memang belum ada seperti itu, tapi jika sempat mungkin nanti ada beberapa video rekomendasi atau referensi ya yang bisa di-share oleh guru, entah itu mungkin berupa nyanyian ataupun petunjuk bagaimana mengajarkan. Seperti itu ya Bunda ya. Yang terakhir ini terkait dengan kegiatan ekskul dari Bunda Naila ya tadi ya. Untuk learning target antara kegiatan di dalam kelas dan juga ekskul apakah sama? Nah, untuk learning target antara kelas dengan ekskul memang beberapa ada sedikit perbedaan, tapi memang tidak jauh ya Bun ya. Untuk learning target secara keseluruhan memang sama. Tapi mungkin di ekskul ini biasanya ada edition-edition penambahannya sedikit gitu ya. Tapi tidak terlalu jauh seperti itu. Karena memang untuk biasanya kegiatan ekskul ini melihat dengan kemampuan Ananda nih. Ketika targetnya sudah terpenuhi yang di dalam kelas, pasti gurunya nanti akan memberikan challenge yang lebih. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Bunda Nay. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda untuk partisipasinya. Saya kembalikan ke Miss Ayu ya. Baik, terima kasih kepada Miss Cika atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Ayah dan Bunda untuk partisipasinya. Semoga seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan jelas. Mengingat terbatasnya waktu, untuk sesi tanya jawab, saya tutup. Namun, Bunda dan Ayah tidak perlu khawatir, karena apabila ada hal yang masih belum jelas, dapat Ayah dan Bunda tanyakan kepada home room teacher Ananda pada saat initial meeting. Baik, Ayah dan Bunda, sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi mohon bantuannya untuk menyalakan kamera dan menggunakan background yang sudah dibagikan. Baik, untuk slide satu, mohon untuk bersiap. Senyum, satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya untuk slide dua, satu, dua, tiga. Baik, yang terakhir untuk slide tiga, mohon dibuka kameranya ya dan Bunda. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Ayah dan Bunda. Tak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Kami berharap acara hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Ayah dan Bunda semua.
Dengan ini, acara Parents Meeting tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih, Thank you, Miss. Terima Miss. kasih, Miss. Miss. Terima kasih, Miss Ayu, Miss Cika. Terima kasih ya dan Bunda. Terima kasih, Miss.